teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita memasuki bab yang kelima, yaitu villain dan trunking. Nah, di sini kita akan mempelajari 13 materi, yaitu diantaranya apa itu villain, konfigurasi villain, membuat topologi dua ruangan, belajar trunk, mencoba ping antar villain, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu villain. Nah, jadi villain atau Virtual Local Area Network, di sini kalian bisa lihat gambarnya. Di sini terdapat sekelompok PC. Nah, misalkan PC-PC ini dia ada dalam sebuah ruangan. Di setiap ruangan itu dalam satu perusahaan itu kan ada divisi. Nah, misalkan di sini untuk yang atas ini adalah divisi engineering. Kemudian yang bagian tengah merupakan divisi programming dan yang ketiga adalah divisi marketing. Nah, fungsi dari villain itu memecahkan. Jadi, misalkan untuk yang divisi engineering nantinya dia akan menggunakan villain 10. Nah, kemudian untuk yang divisi programming, dia akan menggunakan villain 20, dan kemudian divisi marketing, dia menggunakan villain yang 30. Kemudian, dari masing-masing villain itu terbagi menjadi beberapa IP. Jadi, misalkan untuk yang divisi engineering, IP-nya yaitu 192.168.10.0. Kemudian yang programming yaitu 192.168.20.0. Dan yang marketing yaitu 192.168.30.0. Nah, jika melihat IP yang saya sebutkan tadi, itu kan antara ketiga PC yang ini kan berbeda network dan nantinya akan terhubung ke switch. Jadi nantinya ketiga VLAN ini akan terhubung ke switch, dan kemudian kita juga bisa mengatur bandwidth-nya untuk engineering. Misalkan untuk yang engineering itu 10 MB, untuk programming 20 MB, dan yang marketing 30 MB. Nah, disinilah VLAN itu dibutuhkan, yaitu untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi, fungsi VLAN itu untuk memanajemen serta memecah broadcast domain. Nah, kalau kalian lihat video sebelumnya, jika kita konfigurasi router, itu akan mengirim semua paket ARP ke semua yang terhubung dengan VLAN broadcast domain tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Untuk yang kelompok bagian kiri, saya menggunakan VLAN 10, dan yang bagian kanan menggunakan VLAN 20. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Kalian masuk dulu ke switch 1 terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke enable, kemudian kita ke config. Nah, yang pertama kita akan membuat VLAN-nya dulu masuk ke interface FA0/1. Jika sudah enter, nah lalu VLAN-nya mau yang berapa? Nah, di sini saya mau yang VLAN 10 dulu untuk bagian sebelah kiri. Kemudian kita akan menamainya untuk yang VLAN 10 yaitu programming. Sini kalian bisa ketikkan name programming. Nah, kemudian kita bisa jalankan perintah untuk melihat, yaitu do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat VLAN 10 dengan nama programming ya teman-teman. Kemudian juga ada VLAN default. Nah, interface atau yang terhubung itu mereka berada di dalam default VLAN atau VLAN default. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan jalur FA yang mengarah ke PC 1 dan PC 2 agar masuk ke VLAN 10. Oke, langsung saja kita masuk ke INT FA0/1. Kemudian kita jalankan perintahnya yaitu switch port mode access. Nah, kemudian kita jalankan lagi perintah switch port access VLAN 10. Nah, kemudian jika sudah, kita exit saja. Selanjutnya, kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 2, yaitu interface FA0/2. Kemudian kita jalankan perintahnya yaitu switch port mode access. Kemudian kita juga jalankan perintah switch port access VLAN 10. Nah, jika sudah, kita exit, lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 3, yaitu interface FA0/3. Oke, kemudian kita langsung jalankan perintahnya yaitu switch port mode access. Kemudian yang switch port akses VLAN 10, lalu kita exit. Kemudian kita bisa lihat dengan perintah to show VLAN brief. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk yang VLAN 10 ini sudah ada
FA01 sampai dengan FA03. Sekarang kita akan lanjut ke VLAN 20. Langsung saja di sini kalian masuk ke mode configuration. Nah, lalu kita ketikkan VLAN 20. Kemudian kita masukkan namanya, misalkan marketing. Selanjutnya kita exit. Nah, kalau interface-nya banyak nih, kalian biar kalian gak capek masuk ke interface-nya, kalian bisa masukkan perintah interface range. Misal di sini dari interface FA04 sampai FA06, tinggal tulis FA00/4 strip 6. Nah, kemudian langsung saja kita jalankan perintah switch port mode akses. Setelah itu kita jalankan lagi perintah switch access VLAN 20. Kemudian kita bisa lihat dengan kemudian kita exit terlebih dahulu dan kita bisa lihat dengan perintah to show VLAN brief. Nah, maka di sini interface-nya sudah masuk ke VLAN. Nah, di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan VLAN-nya. Nah, sebelumnya kan tadi kita belum memberikan IP. Jadi, nanti kita akan berikan IP pada semua PC-nya. Oke, langsung saja di PC yang pertama kita berikan IP yaitu 192.168.10.1, PC yang kedua 10.2, dan PC yang ketiga 10.3, kemudian PC yang keempat adalah ini VLAN 20 ya teman-teman, jadi 20.1, 20.2, dan 20.3. Nah, jangan lupa untuk subnet masknya yaitu 255, 255, 255.0 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba mengirim paket dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman. Nah, kita kirim dari PC 1 dan PC 2 juga. Nah, bisa kita lihat di sini switch itu dia mengirim paket ke PC 2. Kemudian dia mengirim ke semua device yang terhubung. Nah, jadi kali ini dia karena kita menggunakan VLAN, jadi dia akan memecah semua broadcast domainnya. Jadi dia hanya mengirim ke sesama VLAN saja. Kalau VLAN 20 di sini itu nggak ikut terkirim. Jadi si switch ini dia cuma mengirim ke PC 2 dan PC 3 yang VLAN-nya 10. Jadi kira-kira seperti itulah fungsi dari VLAN. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu membuat topologi dua ruangan. Nah, di sini kita akan membuat topologi dua ruangan. Nah, sebelumnya kita sudah punya satu ruangan topologi dan sekarang saya sudah menambahkan topologi yang sama untuk ruangan keduanya. Nah, untuk topologi itu sama, tapi bedanya ini nantinya kita akan menghubungkan dari switch di ruangan 1 ke switch yang ada di ruangan 2. Setelah itu kita bisa konfigurasikan saja IP-nya pada PC-PC-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang PC 7 saya berikan IP-nya yaitu 192 168 10.4. Kemudian subnet masknya jangan lupa ya teman-teman. Kemudian yang PC 8 kita juga berikan IP yaitu 192.168.10.5. Kemudian subnet masknya, dan kemudian untuk PC yang ke-9 kita berikan IP-nya yaitu 192.168.10.6 dan subnet masknya. Nah, kemudian untuk yang VLAN 20 kita berikan IP yaitu 19. Kemudian untuk PC yang ke-10 kita berikan IP 192.168.20.4. Kemudian untuk yang PC nomor 11 kita berikan IP 192.168.20.5. Dan untuk yang terakhir yaitu PC 12 kita berikan IP 192.168.20.6. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat yaitu belajar trunk. Nah, di sini kita akan belajar trunking yaitu menghubungkan antar switch. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk ke switch yang ada di ruangan kedua, kemudian kita pergi ke N, lalu config. Kemudian seperti switch yang sebelumnya, di sini kita juga akan membuat VLAN 10. Nah, kita ketikkan. Kemudian namanya di sini kita kasih nama programming.
Selanjutnya kita exit. Kemudian kita buat lagi yang VLAN 20. Lalu namanya yaitu marketing. Nah, jika sudah, kita bisa exit. Kemudian kita bisa lihat dengan command to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan juga 20 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan interface yang ada di ruangan untuk yang VLAN 10, yaitu jalurnya yaitu interface FA01 sampai 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk dulu ke interface-nya. Kemudian jika sudah, kita jalankan perintah switch port mode access. Nah, kemudian kita jalankan lagi switch port access VLAN 10. Kemudian kita coba exit dan kita akan coba lihat lagi dengan to show brief. Nah, kita akan coba lihat lagi dengan perintah to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk interface FA1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita akan memasukkan interface 456 ke dalam VLAN 20. Nah, langsung saja di sini kita ketikkan interface range FA 0/4 sampai 6. Kemudian kita jalankan perintah switch port mode access. Dan kita jalankan lagi perintah switch port access VLAN 20. Nah, selanjutnya kita exit dan kita cek dengan do show brief. VLAN brief ya teman-teman. Oke, dia sudah masuk sesuai dengan topologinya ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasikan terang dulu. Kita mulai dari switch yang ada di ruangan 1. Kita masuk ke mode, kita masuk ke switch 1. Kemudian kita masuk ke mode global. Tekan N dulu ya teman-teman. Kemudian conf T. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk dulu ke interface-nya, yaitu yang mengarah ke switch di ruangan 2, yaitu interface FA 0/7. Nah, kemudian kita jalankan perintahnya, yaitu switch port mode terang. Nah, kemudian untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah to show interface terang. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk trunking-nya sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita juga akan konfigurasi yang sama di ruangan yang kedua. Kita buka switch yang kedua. Kemudian kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke mode global, dan selanjutnya kita masuk ke interface FA 0/7 ya teman-teman. Kemudian kita jalankan perintah switch port mode terang. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi dengan command to show interface terang. Nah, di sini interface FA 0/7 sudah ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mencoba ping antar VLAN. Nah, di sini kita akan mencoba ping antar VLAN. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke tab simulation. Nah, di sini kita akan coba kirimkan paket dari PC 1 di ruangan 1 ke PC 1 di ruangan yang kedua. Kita kirimkan suratnya ya teman-teman. Nah, di sini dari PC 1 akan mengirimkan ke switch. Nah, kemudian dari switch pertama akan mengirimkan ke switch kedua, kemudian barulah ke PC. Lalu dari PC akan dikirimkan kembali ke switch kedua. Lalu switch yang pertama
Kemudian barulah sampai ke PC yang mana? Sampai ke PC 1, yang mana di sini ICMP, yang artinya kedua PC tersebut sudah bisa saling terhubung. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu belajar allow trunk. Nah, di sini kita akan belajar allow atau mengizinkan trunk. Caranya itu kalian bisa masuk ke switch yang ruangan kedua, kemudian kita end, dan masuk ke mode global, yaitu conf D, kemudian salah ya teman-teman ini. Kita masuk ke conf D, kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke switch di ruangan 2, yaitu interface FA0/7 ya teman-teman. Nah, kemudian kita jalankan perintahnya, yaitu switch port trunk allow VLAN allowed VLAN 10,20. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lihat dengan perintah do show interface trunk. Nah, oke, di sini untuk allow VLAN 10 dan juga VLAN 20 sudah ada ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu membuat topologi 3 ruangan. Nah, sekarang kita akan membuat satu ruangan lagi. Jadi nantinya akan ada 3 ruangan. Nah, di sini topologinya sudah saya buat sama seperti sebelumnya. Nah, sebelum itu kita konfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke PC 13, kita konfigurasikan IP-nya, yaitu saya akan berikan 192.168.10.7. Kemudian subnet mask-nya jangan lupa ya teman-teman. Kemudian di PC 14, saya akan berikan IP 192.168.10.8. Dan kemudian di PC ke-15, saya akan beri IP yaitu 192.168.10.9. Nah, selanjutnya pada VLAN 20 di PC 16, IP-nya saya berikan yaitu 192.168.20.7. Kemudian di PC 17, saya akan berikan IP 192.168.20.8. Dan ke PC 18 kita beri IP 192.168.20.9. Nah, tadi kan kita membuat VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Kemudian kita konfigurasikan juga di switch yang baru ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke mode enable terlebih dahulu. Kemudian config. Nah, langsung saja kita buat untuk VLAN 10-nya. Kemudian namanya kita menggunakan programming. Kemudian kita exit dan kita buat lagi yang VLAN 20. Nah, untuk namanya di sini kita beri nama marketing. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita akan memasukkan interface ke VLAN. Nah, selanjutnya kita akan masukkan interface VLAN 10. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian kita jalankan perintah switch port mode akses. Lalu kita masukkan lagi perintah switch port akses VLAN 20. VLAN 10 ya teman-teman, maaf. Kita keluar, kemudian kita masuk ke interface range dari FA0/4 sampai 6. Nah, kemudian kita jalankan perintah switch port mode access dan kita jalankan juga switch port access VLAN 20. Nah, jika sudah, kita bisa keluar dulu dan kita akan coba lihat di do show VLAN brief. Nah, di sini untuk interface-nya sudah masuk ke VLAN 10 dan juga ke VLAN 20.
Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu trunking pada MLS. Nah, jadi di sini kita akan konfigurasikan trunk pada MLS atau multi-layer switch. Nah, kemudian di switch 3 kita akan konfigurasikan trunknya terlebih dahulu. Kita masuk ke mode enable. Kemudian kita masuk ke config dan kita masuk ke interface FA0/7. Lalu kita jalankan perintah switch port mode trunk. Kemudian kita lanjut konfigurasi trunk pada MLS-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan switch multi-layer, kemudian kita hubungkan dari switch multi-layer ke switch yang ada di ruangan ketiga. Nah, pertama-tama kita akan konfigurasikan trunknya dulu. Kita buka switch 3, kita masuk ke interface yang mengarah ke switch multi-layer, yaitu interface FA0/8. Nah, selanjutnya kita jalankan perintah switch port mode trunk. Nah, kemudian setelah itu kita akan konfigurasikan trunk di switch multi-layer-nya. Kita masuk ke mode enable, lalu global dengan const. Selanjutnya kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan perintah switch port mode trunk. Nah, jadi sebenarnya untuk switch yang NIC itu dia support mode ISL. Jadi trunk itu ada dua. Yang pertama mode ISL dan yang kedua itu 802 dan 1 key atau open standard. Nah, gampangnya itu untuk switch biasa dia support yang ISL atau yang punyanya Cisco. Namun switch multi-layer itu dia support dua-duanya, yang ISL ataupun yang 802 dan 1 key. Nah, jika jadi switch Cisco bertemu dengan switch MSL itu, kita bisa melakukan konfigurasi di encapsulation 1 key-nya, yaitu menggunakan perintah switch port trunk encapsulation. Switch port trunk encapsulation dot 1 key. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke switch port mode trunk. Nah, setelah itu kita bisa coba lihat di do show interface trunk. Nah, maka nanti di sini dia sudah terdapat tulisannya yaitu encapsulation. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu teori dynamic trunking protocol. Nah, kalian bisa perhatikan tabelnya di sini. Nah, ini maksudnya gimana sih? Nah, jadi misal ada dua switch. Nah, di sini pada switch yang pertama itu kita konfigurasi trunk, kemudian di switch kedua itu kita bisa konfigurasi trunk lagi. Nah, di tabelnya jika trunk bertemu dengan trunk, maka ini akan menjadi trunk. Nah, kemudian di trunking itu juga ada yang namanya dynamic auto dan dynamic disable. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga di tabelnya. Misalkan jika dynamic auto bertemu dengan konfigurasi dynamic auto, itu akan menjadi access. Nah, kemudian jika dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable, itu akan menjadi trunk. Sedangkan kalau mode access bertemu dengan trunk, nah itu not recommended. Misalnya ada switch 1 itu dia menggunakan dynamic desirable. Kemudian yang switch 2 itu menggunakan dynamic auto. Nah, di sini dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto itu akan menjadi trunk. Jadi gambarannya itu untuk yang dynamic auto dia menunggu, kemudian yang dynamic desirable itu dia mengajak. Nah, untuk trunk itu artinya dia memaksa, dan untuk yang akses itu juga artinya memaksa. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-10 yaitu praktik dynamic trunking protocol. Nah, di sini saya sudah menambahkan dua switch. Nah, langsung saja kita pergi ke switch yang sebelah kiri. Nah, jadi perintah untuk melihat mode default switch-nya yaitu show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini fokus di administratif mode, terus di sini ada operation mode atau mode yang akan dihasilkan. Kita juga coba lihat di switch yang sebelah kanan, kita jalankan perintah show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini administratif modenya yang akan dihasilkan nantinya kita konfigurasikan yang mode dynamic desirable-nya. Caranya itu kita bisa masuk ke mode configuration. Sebenarnya kita enable dulu, lalu const, lalu kita masuk ke interface-nya yaitu interface FA0/1. Kemudian kita akan konfigurasikan mode dynamic desirable-nya. Kita jalankan perintah switch port mode dynamic desirable.
Lalu kita bisa ketikkan perintah do show interface fa 0/1 switch port. Nah, kita bisa lihat di sini administratif modenya masih sama, yaitu dynamic desirable. Nah, kita juga lihat yang satunya. Kita coba jalankan perintah show interface fa 0/1 switch port. Nah, maka di sini hasilnya juga ada terang ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba konfigurasi yang ada di switch 4-nya. Kita masuk ke N, lalu config. Selanjutnya kita masuk ke interface FA01, lalu switch port mode terang. Kemudian kita cek dengan do show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini hasilnya juga akan terang ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba di switch yang kelima, kita coba cek do show interface FA0/1 switch port. Nah, maka di sini dia hasilnya juga terang. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-11, yaitu apa itu untagged dan tagged. Nah, misalkan di sini di ruang 2 dan ruang 3, saya coba kirim paket simulation. Jadi dia mengirim paket ARP ke switch 2, lalu di switch 2 dia akan mengirim ke switch 3. Nah, dari switch 2 ke switch 3 itu disebut dengan tagged, atau bisa kita coba lihat untuk paketnya. Di sini terdapat down one key. Nah, kalau dalam one key itu yang disebut dengan tagged. Nah, yang untagged itu yang tidak ada one key-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu apa itu native VLAN. Kita akan mempelajari native VLAN. Nah, sebelum itu kita bisa pergi ke switch yang ada di ruangan 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita akan coba cek dengan perintah. Sebelumnya kita masuk ke enable, kemudian kita cek dengan perintah show interface terang. Nah, di sini terdapat native VLAN. Nah, native VLAN ini by defaultnya yaitu masuk ke VLAN 1 ya teman-teman. Kita coba lihat juga pada switch yang di ruangan kedua. Kita masuk ke mode enable, kemudian kita coba show int terang. Nah, ini juga native VLAN-nya sama ya. Nah, misalkan di sini saya akan coba tambahkan satu PC di semua ruangannya. Jadi nanti native itu paket yang tidak perlu tagged. Tadi kan kalau di antara switch ke switch ada taggednya. Nah, yang .1 key itu tidak ada. Nah, native itu dia tidak memerlukan tagged atau .1 key-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi native VLAN. Nah, di sini kita akan konfigurasikan native VLAN-nya. Nah, pertama kalian bisa buka switch yang ada di ruangan 3, kemudian kalian ke mode enable dan config, dan kalian bisa masuk ke interface FA0/7. Nah, kemudian kita juga akan mengubah native VLAN-nya menjadi 20 dengan perintah switch port terang native VLAN 20. Dan kita akan lihat dengan perintah do show interface terang. Nah, oke, nanti di sini VLAN-nya berubah menjadi 20 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan coba kirimkan dari PC 8 ke PC 14. Nah, dia akan mengirim ke switch 2, kemudian akan dikirimkan lagi ke switch 3. Terus dari switch 3 akan dikirim ke PC 14, dan dari PC 14 akan dikirim lagi ke switch 3, dan dari switch 3 akan dikirim ke switch 2, dan kembali lagi ke PC 8. Nah, jika kita coba lihat di switch-nya, kita coba lihat pesannya. Jadi pesan antara switch ini itu dia tidak menggunakan tagged. Jadi itu fungsi dari native VLAN ya teman-teman. Sekarang kita akan mengubah kembali native VLAN-nya menjadi default. Kita copy di ruangan 3, kemudian kita bisa exit dan masuk ke interface FA0/7. Kemudian kita jalankan perintah switch port terang native VLAN 1. Nah, selanjutnya kita coba lihat dengan do show interface terang. Nah, maka VLAN-nya sudah berubah. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah!